Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bangga banget pas lihat atlet kita podium di luar negeri? Tapi di sisi lain, kalian juga sering ngeluh kalau lihat trotoar kita yang acak-acakan. Rasa benci tapi rindu, itu wajar loh. Selamat datang di Latsar kita. Hari ini kita bakal membedah satu frasa yang sering diucapin tapi jarang dirasain. Cinta tanah air. Bareng saya, Ajeng Permani Galuci, dan tamu spesial kita yang punya pandangan unik soal nasionalisme, Kak Ayu Saltitaria. Halo. Halo, wah pembukaannya kena banget ya. Memang benar, cinta tanah air itu kadang kayak hubungan toksik kalau kita nggak paham cara merawatnya ya. Bener banget. Oke, kita mulai dari hal paling dasar. Banyak orang mikir cinta tanah air itu cuma buat mereka yang berseragam, kayak TNI, Polri, atau ASN yang baru saja selesai pelatihan Latsar. Apa kita yang kerjanya di depan laptop atau jualan baju di rumah ini nggak punya porsi untuk cinta tanah air? Justru itu miskonsepsi besar. Kalau kita cuma nunggu momen besar buat cinta tanah air, ya kita cuma bakal cinta pas 17 Agustusan aja. Menurut saya, cinta tanah air itu ekonomi moral. Bayangin kalau kamu beli produk UMKM lokal, kamu itu lagi menghidupi keluarga di sebelah rumahmu. Itu nasionalisme ekonomi, atau sesederhana kita punya integritas dalam profesi kita. Kalau kamu guru, ngajarlah dengan hati. Kalau kamu admin pelayanan publik, layanilah dengan senyum. Itu jauh lebih nasionalis daripada posting kutipan pahlawan tapi kerjaan berantakan. Jadi, cinta tanah air itu sebenarnya soal tanggung jawab profesi juga ya. Tepat sekali, Indonesia itu bukan cuma peta di dinding, tapi kumpulan orang-orang di dalamnya. Kalau manusia yang berkualitas, otomatis tanah airnya ikut maju. Nah, sekarang kita hidup di era algoritma. Seringkali kita lihat perdebatan di medsos yang bikin kita mikir, duh, kok bangsa kita gini banget ya? Gimana cara kita tetap cinta tanah air di tengah gempuran berita negatif atau budaya luar yang kelihatan lebih keren? Kita nggak bisa menutup mata dari kemajuan luar, dan kita nggak harus membenci budaya asing buat jadi cinta Indonesia. Masalahnya bukan di budaya asingnya sih, tapi di kekuatan akarnya. Pernah lihat pohon yang kuat, cabangnya bisa kemana-mana, kena angin kencang, tapi akarnya dalam banget ke tanah. Sekarang coba cek jejak digital kita. Apakah kita tipikal orang yang hobinya mengkritik tanpa solusi, atau kita yang coba kasih edukasi? Nasionalisme itu literasi. Jangan sampai kita mengaku cinta tanah air, tapi jempol kita justru yang bikin sesama anak bangsa berantem cuma gara-gara beda pilihan. Bicara soal akal, gimana cara kita menularin rasa ini ke generasi bawah kita? Misalnya ke anak-anak SD yang dunianya sudah penuh dengan gadget. Nah, mulailah dari cerita. Ceritain tentang kekayaan alam kita, bukan cuma sebagai materi ujian, tapi sebagai kebanggaan. Ajak mereka lihat proses, misalnya gimana petani nanam padi, atau gimana rumitnya bikin selai kain batik. Biar mereka tahu kalau Indonesia itu dibangun dengan keringat, bukan dengan sulap. Kalau nih ada satu aksi nyata yang bisa kita lakukan mulai besok pagi. Apa hal paling gampang tapi berdampak? Jadilah solusi terkecil di lingkunganmu. Jangan buang sampah sembarangan di selokan depan rumah. Hormati waktu orang lain, dan paling penting, bangga pakai produk dalam negeri. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita tahu kalau kualitas kita memang nggak kalah. Kalau kita sendiri nggak menghargai karya bangsa sendiri, jangan harap bangsa lain bakal menghargai kita. Wah, bener banget nih. Rasa bangga itu menular ya. Kayak sekarang nih kita lagi pakai batik. Obrolan yang sangat membuka mata. Ternyata cinta tanah air itu bukan soal teriak-teriak merdeka aja, tapi soal seberapa peduli kita pada hal-hal kecil di sekitar kita. Terakhir, apa satu kalimat penutup buat teman-teman yang lagi nonton? Satu kalimat penutup ya, tanah air adalah rumah. Kamu mungkin nggak suka dengan warna catnya atau beberapa perabotnya, tapi kamu tetap akan memperbaikinya, bukan membakarnya. Tetaplah berkontribusi karena Indonesia cuma punya kita untuk diandalkan. Luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Ayu. Sobat Latsar kita, itu tadi obrolan kita hari ini. Jangan lupa, Indonesia butuh kamu yang hebat di bidangmu masing-masing. Saya Ajeng Permadi Galuci, pamit undur diri.
Merdeka! Merdeka! Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bangga banget pas lihat atlet kita podium di luar negeri? Tapi di sisi lain, kalian juga sering ngeluh kalau lihat trotoar kita yang acak-acakan. Rasa benci tapi rindu, itu wajar loh. Selamat datang di Latsar kita. Hari ini kita bakal membedah satu frasa yang sering diucapin tapi jarang dirasain. Cinta tanah air. Bareng saya, Ajeng Permani Galuci, dan tamu spesial kita yang punya pandangan unik soal nasionalisme, Kak Ayu Saltitaria. Halo. Halo. Wah, pembukaannya kena banget ya. Memang benar, cinta tanah air itu kadang kayak hubungan toksik kalau kita nggak paham cara merawatnya ya. Bener banget. Oke, kita mulai dari hal paling dasar. Banyak orang mikir cinta tanah air itu cuma buat mereka yang berseragam, kayak TNI, Polri, atau ASN yang baru saja selesai pelatihan Latsar. Apa kita yang kerjanya di depan laptop atau jualan baju di rumah ini nggak punya porsi untuk cinta tanah air? Justru itu miskonsepsi besar. Kalau kita cuma nunggu momen besar buat cinta tanah air, ya kita cuma bakal cinta pas 17 Agustusan aja. Menurut saya, cinta tanah air itu ekonomi moral. Bayangin kalau kamu beli produk UMKM lokal, kamu itu lagi menghidupi keluarga di sebelah rumahmu. Itu nasionalisme ekonomi, atau sesederhana kita punya integritas dalam profesi kita. Kalau kamu guru, ngajarlah dengan hati. Kalau kamu admin pelayanan publik, layanilah dengan senyum. Itu jauh lebih nasionalis daripada posting kutipan pahlawan tapi kerjaan berantakan. Jadi, cinta tanah air itu sebenarnya soal tanggung jawab profesi juga ya. Tepat sekali, Indonesia itu bukan cuma peta di dinding, tapi kumpulan orang-orang di dalamnya. Kalau manusia berkualitas, otomatis tanah airnya ikut maju. Nah, sekarang kita hidup di era algoritma. Seringkali kita lihat perdebatan di medsos yang bikin kita mikir, duh, kok bangsa kita gini banget ya? Gimana cara kita tetap cinta tanah air di tengah gempuran berita negatif atau budaya luar yang kelihatan lebih keren? Kita nggak bisa menutup mata dari kemajuan luar, dan kita nggak harus membenci budaya asing buat jadi cinta Indonesia. Masalahnya bukan di budaya asingnya sih, tapi di kekuatan akarnya. Pernah lihat pohon yang kuat, cabangnya bisa kemana-mana, kena angin kencang, tapi akarnya dalam banget ke tanah. Sekarang coba cek jejak digital kita. Apakah kita tipikal orang yang hobinya mengkritik tanpa solusi, atau kita yang coba kasih edukasi? Nasionalisme itu literasi. Jangan sampai kita mengaku cinta tanah air, tapi jempol kita justru yang bikin sesama anak bangsa berantem cuma gara-gara beda pilihan. Bicara soal akal, gimana cara kita menularin rasa ini ke generasi bawah kita? Misalnya ke anak-anak SD yang dunianya sudah penuh dengan gadget. Nah, mulailah dari cerita. Ceritain tentang kekayaan alam kita, bukan cuma sebagai materi ujian, tapi sebagai kebanggaan. Ajak mereka lihat proses, misalnya gimana petani nanam padi, atau gimana rumitnya bikin selai kain batik. Biar mereka tahu kalau Indonesia itu dibangun dengan keringat, bukan dengan sulap. Kalau nih ada satu aksi nyata yang bisa kita lakukan mulai besok pagi. Apa hal paling gampang tapi berdampak? Jadilah solusi terkecil di lingkunganmu. Jangan buang sampah sembarangan di selokan depan rumah. Hormati waktu orang lain, dan paling penting, bangga pakai produk dalam negeri. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita tahu kalau kualitas kita memang nggak kalah. Kalau kita sendiri nggak menghargai karya bangsa sendiri, jangan harap bangsa lain bakal menghargai kita. Wah, bener banget nih. Rasa bangga itu menular ya. Kayak sekarang nih kita lagi pakai batik. Obrolan yang sangat membuka mata. Ternyata cinta tanah air itu bukan soal teriak-teriak merdeka aja, tapi soal seberapa peduli kita pada hal-hal kecil di sekitar kita. Terakhir, apa satu kalimat penutup buat teman-teman yang lagi nonton? Satu kalimat penutup ya, tanah air adalah rumah. Kamu mungkin nggak suka dengan warna catnya atau beberapa perabotnya, tapi kamu tetap akan memperbaikinya, bukan membakarnya. Tetaplah berkontribusi karena Indonesia cuma punya kita untuk diandalkan. Luar biasa.
Terima kasih banyak, Kak Ayu. Sobat Latsar kita, itu tadi obrolan kita hari ini. Jangan lupa, Indonesia butuh kamu yang hebat di bidangmu masing-masing. Saya Ajeng Permadi Galuci, pamit undur diri. Merdeka! Merdeka!